Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradian Rusadi. Di sini saya akan menjelaskan materi kinetika kimia. Pertama-tama saya akan menjelaskan laju reaksi. Laju reaksi adalah kuantitas yang menggambarkan seberapa cepat suatu reaksi berlangsung. Satuan laju reaksi itu adalah mol per liter dikali waktu dalam detik waktunya, atau molaritas per second, atau molaritas dikali second pangkat min 1. Untuk persamaan laju reaksi dapat ditulis sebagai berikut. Dapat dilihat ini, AABB. AABB di sini melambangkan zat yang direaksikan, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah zat yang hasil dari reaksi di sebelah kiri ini. Di sini huruf yang tidak kapital ini melambangkan berapa banyak molekul yang terdapat pada zat. Jadi misalnya ini adalah hidrogen atau H, dan di sebelah sini ada misalnya 3, berarti otomatis di situ ada 3H, 3 molekul hidrogen. Lanjut. Nah, yang saya maksudkan ini dapat dilihat pada tabel contoh ini, reaksi pertama misalnya ini 2H, 2NO, 2H2O, dan N2. Dapat dilihat di bawahnya juga mirip. Perbedaannya ini dari 2 menjadi 2 juga, ini dari 2 zat menjadi 1 zat, dan seterusnya. Lanjut. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di sini ada 4, yaitu sifat reaktannya, konsentrasi dari reaktan, temperatur, dan katalis. Di sini saya hanya akan menjelaskan sifat reaktan. Untuk konsentrasi reaktan, saya akan menjelaskan cara mencari konsentrasi atau yang ada dalam konsentrasi. Oke. Nah, sifat reaktan. Nah, maksudnya sifat reaktan itu adalah jadi apabila sebuah zat itu direaksikan, maka sifat dari zat tersebut tetap berpengaruh. Nah, misalnya fosfor putih. Apabila fosfor putih melakukan kontak dengan oksigen yang secara otomatis bereaksi, nah itu akan terjadi dengan sangat cepat, sehingga laju reaksi yang dihasilkan juga sangat cepat. Nah, kebalikannya dengan saudara dari fosfor putih ini, yaitu fosfor merah. Nah, apabila fosfor merah itu direaksikan dengan oksigen, dia tidak akan terbakar, maka secara otomatis laju reaksinya tidak akan secepat dari fosfor putih. Nah, lanjut. Nah, di sini ada hukum laju bereaksi berdasarkan konsentrasi yang barusan saya jelaskan. Nah, menurut barusan yang tadi sudah saya jelaskan tentang persamaan ini, nah, apabila dituliskan ke dalam rumus dapat dituliskan seperti ini. R itu adalah laju reaksi, sama dengan K adalah konstanta laju reaksi. Lalu konsentrasi zat itu adalah A dan B-nya. Ingat, untuk sebelah kiri itu adalah reaksinya, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah hasil. Jadi kita tidak akan memasukkan ini. Jadi akan dimasukkan sebelah kiri. Nah, kita lanjut. Nah, untuk X dan Y itu adalah order reaksi zat. Dan ada pula apabila dipertanyakan dalam soal X plus Y atau X plus Y plus Z dan seterusnya sesuai dengan jumlah reaksi yang ada di dalam soal atau dalam pertanyaan. Nah, itu adalah order reaksi total. Lanjut. Nah, di sini saya ada contoh soal persamaan laju reaksi. Di sini ditanyakan order reaksi dan persamaan laju reaksinya. Pesan yang sudah saya jelaskan, order reaksi adalah X dan Y. Lalu persamaan reaksinya adalah ini dalam rumus, atau bisa dituliskan juga dalam persamaan yang ini. Nah, untuk soal seperti ini sudah diketahui, yaitu ini maksudnya konsentrasi dari zat A dan B
lalu laju awal dari C. Nah, ini kedua ini akan jadi penting. Soalnya ya memang kita akan membandingkan percobaan dari 3 ini jadi salah satunya. Nah, pertama-tama kita akan membandingkan percobaan pertama dan percobaan kedua. Nah, sini dapat dilihat. Nah, ini kan kita membandingkan ya, barusan sudah dituliskan rumusnya itu apabila R dikali K. Ini K tidak dimasukkan karena karena ini perbandingan, K itu selalu sama. Nah, di sini sudah dicoret dari saya sendiri, jadi tidak dimasukkan. Nah, sini ada R sama dengan konsentrasi A sama konsentrasi B dengan ordernya masing-masing. Untuk yang percobaan kedua juga sama. Nah, karena barusan di konsentrasi A itu percobaan 1 dan 2 sama, otomatis ini akan menjadi 1. Karena menjadi 1, dicoret, dihilangkan. Dan untuk konsentrasi B itu tidak sama. Apabila diselesaikan, akan dapat seperti ini, dan dicoret, dan ini dicoret, didapatkan 1 dengan setengah. Nah, mengikuti rumus perpangkatan ya, ini diturunkan menjadi Y sama dengan 0, karena 1. Oke, ini kita sudah mendapat satu order, yaitu order Y. Nah, sekarang kita mencari order X. Sama prinsipnya, kita membandingkan dua percobaan yang berbeda, yang konsentrasinya berbeda. Jadi, karena kita ingin mencari yang X, kita akan mencari konsentrasi A yang berbeda. Di sini ada konsentrasi A yang berbeda, itu ada percobaan 1 dan percobaan 2. Oke. Nah, percobaan 1 dengan percobaan 2, karena karena Y sama dengan 0, apabila sebuah pangkat itu sama dengan 0, berarti otomatis hasilnya itu adalah 1. Berarti bisa dihilangkan. Bahkan kalau misalnya Y tidak sama dengan 0, tetap dapat dihilangkan karena memang sudah sama pada soal. Oke. Nah, sama seperti yang tadi. Kita masukkan saja, dapat seperti ini. Lalu kita coret, didapat 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Mengikuti rumus perpangkatan, kita turunkan, mendapat 2. Nah, untuk persamaan laju reaksinya, karena kita sudah ketemu ya. Nah, ini apabila dalam rumus seperti ini, kita masukkan rumusnya, dan tinggal masukin saja order masing-masing. Ini X-nya ordernya 2, dan B ordernya 0. Karena B ordernya 0, dan akhirnya secara otomatis hasil B itu sama dengan 1. Apabila dikalikan dengan A, tetap 1. Jadi tidak dimasukkan, jadi dihilangkan. Nah, berarti jawaban dari soal ini adalah R sama dengan A pangkat 2. Atau ini X sama dengan 2. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Fajri telah mengajarkan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.